Marun semahasa kita kebi. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Allah yang sungguh setia menjaga, menolong, memelihara kita sebagai umatnya, sehingga kita boleh ada di bulan Februari di akhir ini dalam keadaan sehat, selamat, dan atas pertolongannya lah kita semua ada di dalam bait Tuhan. Mau mendengar rahasia-rahasia surgawi, berita good news yang sungguh luar biasa itu, yang akan menguatkan iman percaya saya dan saudara dalam mengisi hari-hari hidup kita di dunia milik Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hai Ibu, penyakitmu telah sembuh. Perkataan Yesus kepada perempuan yang sudah 18 tahun bungkuk. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kalau kita melihat di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-28, seorang perempuan Kanaan, di sana juga Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang engkau inginkan. Maka saat itu juga anaknya sembuh karena terikat oleh kuasa kegelapan. Saudara-saudara, kitab Lukas ditulis oleh tabib atau dokter Lukas, rekan sepelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, mempunyai ciri khas terhadap mujizat-mujizat yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus dalam penyembuhannya. Penyembuhan berbagai-bagai penyakit. Penyakit menahun yang tidak dapat disembuhkan, dapat disembuhkan oleh Yesus. Tidak dapat disembuhkan oleh para medis, oleh dokter spesialis apapun. Pada zaman itu, karena pada zaman itu saudara ada pemahaman yang mengatakan bahwa penyebab orang sakit adalah karena dosa atau pelanggaran-pelanggarannya. Pemahaman zaman itu. Bagi Lukas adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kesehatan adalah sesuatu yang sangat menarik karena dia adalah seorang dokter. Lukas menjelaskan dengan sangat panjang lebar tentang bagaimana kehamilan Maria yang masih perawan itu menyangkut kesehatannya. Lukas juga menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan dengan berbagai media menyangkut kesehatan. Lukas juga menjelaskan bagaimana kematian Yesus dibuktikan dengan keluarnya air dan darah, dan itu semua adalah kebenaran di dalam ilmu kedokteran. Dan salah satu penyembuhan Yesus akan penyakit menahun yang tidak ada di kitab Injil lainnya adalah nats kita di malam hari ini. Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang bungkuk oleh roh iblis selama 18 tahun. Kita bisa bayangkan saudara bagaimana menderitanya perempuan ini. 1 jam saja kalau kita bungkuk, tentu rasa sakit dan menderita, tidak nyaman di hidup. Badan terasa sakit dan pegal-pegal. Apalagi wanita ini bungkuk selama 18 tahun. Tetapi menarik saudara, sebab wanita ini hadir dalam kebaktian. Sekali lagi, yang menarik dari bacaan ini adalah wanita bungkuk selama 18 tahun ini hadir dalam kebaktian
kebaktian di mana Yesus ada di sana. Lukas memang tidak menjelaskan apakah wanita ini memang selalu datang atau datang hanya karena ia mendengar bahwa Yesus sedang datang dan akan mengajar di bait suci itu. Namun yang pasti saudara, wanita ini datang ke rumah Allah dan ingin mendengar firman Allah di dalam ayatnya yang ke-11. Rindu mendengar firman Allah. Namun kalau kita memperhatikan reaksi awal perempuan ini, kita bisa membuat satu kesimpulan kecil bahwa perempuan ini benar-benar rajin datang ke rumah ibadah. Untuk itu peribadatan dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan bukan karena semata-mata ia mendengar Yesus datang. Karena ketika ia datang dan mendengar Yesus mengajar, ia langsung berseru-seru untuk meminta agar disembuhkan. Kalau ia hanya datang dengar bahwa Yesus ada di bait Allah, dia langsung berseru, tetapi ini tidak. Berbeda dengan Matius 15 ayatnya yang ke-21. Hai ibu besar imanmu, maka jadilah seperti yang engkau kehendaki. Perempuan ini di dalam Matius 28, dia mengejar Yesus. Berbeda dengan perempuan yang disembuhkan ini. 18 tahun ia menderita bungkuk. Ia hanya datang mendengar apa kata firman. Ia datang ke rumah Tuhan mendengar berita sukacita yang dapat menyembuhkan kehidupannya, yang dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh para medis. Perempuan ini datang mendengar pengajaran Yesus. Perempuan ini mendengarkan Yesus dan dia percaya kepada Yesus. Kita melihat saudara ada beberapa penyebab orang menjadi bungkuk. Orang menjadi bungkuk karena sakit penyakit. Osteoporosis ini sering terjadi di orang usia lanjut. Terserang pada orang-orang tua kita yang sudah usia lanjut, di mana tulang belakang keropos karena tidak mampu menahan tubuhnya sehingga berjalan seperti ini, bongkok. Bisa juga karena penyakit kanker yang menyerang tulang belakang, dia akan bungkuk. Bisa juga orang menjadi bungkuk karena terbiasa dengan sikap yang tidak baik, duduk bungkuk sejak masih kecil. Sehingga banyak orang tua ketika anak-anaknya duduk belajar atau menonton televisi, sering dibilang duduk yang manis, tegak. Agar apa? Pertumbuhan tulang belakang itu boleh lurus. Ketika ia dewasa, maka jalannya juga akan tegak. Yang berikut bungkuk dalam arti metafora, karena beban hidup. Masalah terlalu berat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengakibatkan hidup terasa bungkuk. Tidak mampu melihat ke depan. Karena betapa besarnya beban hidup yang ia terima, yang ia derita, yang ia alami. Bungkuk karena kesibukan atau bisnis. Sibuk mengejar jabatan, sibuk mencari uang. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, jarang bertemu dengan keluarga. Hari-hari penuh dengan kesibukan. Kesibukan itu membuat ia bungkuk. Bungkuk karena dirasuk iblis.
Seperti bacaan kita malam hari ini, di mana ada roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, menjadi penyakit, merusak organ-organ tubuh tertentu dalam tubuhnya, sehingga perempuan ini bungkuk. Jadi ada beberapa penyebab seorang menjadi bungkuk. Bapak ibu saudaraku, mata orang yang bungkuk biasanya lebih banyak mengarah ke bawah, ke tanah. Ia hanya bisa memandang ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, dan sangat sulit memandang ke atas. Orang Kristen, saudara, bungkuk rohani, sangat sulit melihat sorga, hanya melihat ke dunia, melihat ke bawah, sangat sulit melihat ke atas, sangat sulit meyakini karya selamat Tuhan. Karena ketika saya ada uang, saya ada jabatan, maka saya lebih hebat dari yang lain. Jadi saudara, bisa saja kita tidak bungkuk secara fisik, tapi mungkin kita bungkuk secara rohani. Artinya lebih banyak memikirkan perkara-perkara dunia yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas. Di sini justru Yesus sangat peduli dengan orang bungkuk. Di dalam bacaan kita ayat 12, yang pertama Yesus melihat ketika perempuan itu ada dalam bait Tuhan. Yesus melihat. Yesus melihat perempuan itu, saudaraku. Dan Yesus sangat mengetahui waktu ia menderita. Yesus tahu penderitaannya. Saudaraku, ketika di malam hari ini kita ada dalam rumah Tuhan, Yesus mengetahui penderitaan saya dan saudara. Sebab Dia Maha Tahu. Hari ini mungkin saudara bungkuk karena berbagai macam persoalan hidup, tidak mampu menatap ke atas, hanya melihat ke bawah, ke samping kiri kanan. Ketika kita ada di sini sekali lagi, Yesus melihat. Yesus melihat kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dan mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang selalu mencari hadirat Tuhan. Perempuan ini yang sakit bungkuk 18 tahun mencari hadirat Tuhan, rindu mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau saat ini kita dalam pergumulan hebat, mengalami pencobaan atau kekhawatiran hidup, datanglah, mencarilah hadirat Tuhan. Berdoalah, meminta kepada Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati yang hancur dan remuk. Tuhan mendengar jerit tangis saya dan saudara. Jangan kita curhat kepada tetangga kita. Jangan kita curhat di sosial media. Tetapi datang di hadirat Tuhan. Walaupun kita berdiam, hanya hati kita sajalah yang terangkat.
Tuhan melihat dan mendengar. Yang kedua, ketika Yesus melihat, Yesus memanggil wanita ini dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Luar biasa. Tuhan memanggil dan berkata, "Hai ibu, hari ini juga penyakitmu telah sembuh. Bangunlah dan berjalanlah." Kalau Yesus memanggil, berarti ada rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara. Tuhan akan memberikan firman. Firman Tuhan selalu menyembuhkan. Firman Tuhan selalu menyelamatkan. Firman Tuhan memuliakan. Tuhan yang akan membangkitkan semangat dan gairah hidup saya dan saudara. Jangan pernah takut ketika kita mengalami pergumulan pencobaan yang sungguh-sungguh berat. Di ujung sana Tuhan mempersiapkan jalan yang terbaik. Tuhan mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Satu kali kita kenal pencobaan, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Tetap berdoa, jangan lari. Perempuan yang menderita sakit bungkuk 18 tahun, dia datang ke bait Tuhan bukan 1 kali, 2 kali, tetapi dia datang terus menerus meminta di hadapan Tuhan. Rindu akan firman Tuhan, rindu akan suara Tuhan yang dapat mengubah kehidupannya, yang dapat menyembuhkan segala penyakitnya. Saya dan saudara ada di sini rindu mendengar kata Tuhan, rindu mendengar good news itu, berita sukacita itu, Evangelion itu, untuk terus diwartakan dimanapun kita ada dan berada, bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Ketika kita menyampaikan segala pergumulan hidup kita, maka Tuhan akan menyembuhkan. Oleh karena itu saudaraku, kita selalu peka mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sebab setiap firman Tuhan adalah pesan Tuhan yang spesial dalam hidup kita. Jadi kalau kita rajin datang beribadah, baik di gereja maupun di kelompok-kelompok, kita rindu mendengar pesan Tuhan yang spesial itu. Yang ketiga saudara, Yesus menjamah. Yesus melihat, Yesus memanggil, dan Yesus menjamah di dalam ayatnya yang ke-13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Yesus menjamah. Nah saudara-saudara, banyak cara Tuhan menyembuhkan orang banyak. Tetapi lebih banyak Yesus lakukan adalah dengan meletakkan tangannya kepada orang sakit dan disembuhkan. Kita semua ingin dijamah oleh Tuhan. Kita semua ingin ditolong oleh Tuhan. Kita rindu agar Tuhan menguatkan hidup kita. Tuhan tahu saudara, wanita itu menderita selama 18 tahun. Dan saat itu adalah waktunya Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia. Perlu waktu untuk diproses. Yang keempat, Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Setelah Yesus jamah perempuan itu saudara, perempuan itu segera menjadi tegak kembali. Tapi ini bukan sulap, ini mujizat yang Tuhan buat. Setelah Yesus menjamah, perempuan itu dalam keadaan bungkuk seperti ini. Ketika Yesus menjamah, segera ia berdiri tegak. Saat itu juga
Nah Bapak Ibu Saudara tuh, kita perlu mujizat Tuhan setiap hari. Perlu mujizat Tuhan setiap hari. Bukan hanya waktu kita sakit, waktu kita ada dalam pergumulan hidup, masalah-masalah pahit, tetapi setiap hari. Karena itu setiap pagi kita minta belas kasih Tuhan. Bangun pagi, jangan cepat-cepat mengadas sosial media. Orang mulai bikin story, WA, hari pagi ini saya sementara bekerja ini dan itu. Tetapi setiap pagi kita merindukan mujizat Tuhan dengan cara kita datang ke hadirat Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di pagi ini Engkau masih izinkan aku untuk hidup dan bernapas, untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Aku tidak mampu melangkah satu langkah pun tanpa Engkau ya Tuhan. Aku minta genggaman kasih sayang-Mu, agar aku kuat melangkah dan mengisi hari-hari hidup yang masih dianugerah Tuhan bagiku. Aku tidak mampu Tuhan. Buatlah perkara ajaib dalam hidupku. Buatlah mujizat-mujizat aku, agar aku tetap berharap kepada Engkau. Meminta terus, meminta mujizat, maka kita akan berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan di malam hari ini, jemaat Gemis Musafir Manado bersyukur dan memuliakan Tuhan, karena di sepanjang perjalanan bulan Februari Tuhan mengembalakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyatakan mujizatnya, sehingga kita dalam keadaan sehat kuat menjalankan tugas panggilan pelayanan, menjalankan tugas profesi kami masing-masing. Itu karena mujizat Tuhan, bukan karena kekuatan saya dan saudara, bukan hanya kepintaran kehebatan saya dan saudara, tetapi karena kemurahan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Sehingga kita semua ada di sini, dan besok kita masuk dalam bulan yang baru, bulan Maret 2022. Memohon agar Tuhan terus mengembalakan kita semua. Tuhan terus menjaga, memelihara kita semua, agar kita tidak bungkuk rohani, tetapi kita tegak dan melihat ke atas bahwa benar kuasa Tuhan ada melingkupi kita semua. Jangan pernah takut. Melangkah dalam kepastian bersama dengan Kristus, maka kita akan mendapat kemuliaan yang daripada Dia. Hari ini saudara, ketika kita kembali besok dan melanjutkan tugas tanggung jawab, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup saya dan saudara, dan terus mewartakan berita sukacita bahwa Kristus telah menyembuhkan saya dan saudara dari berbagai sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.